Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-12, masih lanjutan sama tapi ini khusus untuk membahas telaga Nabi Muhammad SAW. Kalau kita semua dapat sungai-sungai di surga, maka Nabi SAW mendapatkan hal yang istimewa. Ya. Dikenal dengan telaga Nabi Muhammad SAW. Nah, tadi sempat disinggung masalah Al-Kautsar ya. Dalam surah Al-Kautsar ayat 1 sampai ayat 3 yang masyhur, tentu umumnya kaum muslimin hafal surah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat kepada Rabbmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Nah, di sini makna yang tadi yang saya bilang, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Sebenarnya Al-Kautsar makna lebih tepatnya sebagaimana dalam hadis adalah itu, telaga di surga itu. Kemudian dalam hadis yang merincikan masalah telaga Nabi SAW, kita bisa bayangkan bagaimana luar biasa besarnya, mewahnya telaga tersebut. Telaga air ya. Hadis nomor 43 dari awal belajar, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, "Haudi masiratu syahr, ma'uhu abyadu minal laban, wa rihuhu atyabu minal misk, wa kizanuhu kanujumis sama', man syariba minha fala yadhma'u abada." Telagaku sejauh perjalanan sebulan. Airnya lebih putih daripada susu. Baunya lebih harum daripada kasturi. Bejananya sebanyak bintang di langit. Siapa yang minum darinya, maka tak akan merasakan dahaga selama-lamanya. Ya, perhatikan sifatnya, saya ulangi. Telagaku, kata Nabi SAW. Dan kita bisa berkunjung kepada Nabi SAW di surga. Bisa bertemu setiap saat. Ya. Telagaku sejauh perjalanan sebulan. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana lebarnya, luasnya, jalan sebulan baru dapat ujungnya, telaga Nabi SAW. Airnya lebih putih daripada susu. Baunya lebih harum daripada kasturi. Ya. Bejananya sebanyak bintang di langit, miliaran jumlah bejananya. Siapa yang minum darinya, sekali aja, maka tak akan merasakan dahaga selama-lamanya. Hadis riwayat Bukhari, jilid 11 halaman 463, dan Muslim jilid 15 halaman 64. Hadis yang kedua dalam sifat telaga Nabi SAW adalah hadis nomor 44 dari awal belajar. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, "Luas telagaku seperti antara Aila dan Sana'a di Yaman. Di dalamnya terdapat bejana-bejana sebanyak jumlah bintang di langit." Hadis ini riwayat Bukhari, jilid 11 halaman 463, dan Muslim sama jilid 15 halaman 64. Sama dengan riwayat sebelumnya maksud saya. Hadis ini menjelaskan di riwayat pertama tadi jaraknya sebulan. Riwayat yang kedua, Aila dan Sana'a, dua kota juga, kalau orang jalan jauh jaraknya. Zaman dulu, zaman sekarang memang lebih cepat, tapi zaman dulu jaraknya seperti itu. Tetap kalau kita hitung kilometer itu jauh. Kemudian hadis selanjutnya, hadis nomor 45, Abu Hazim meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Inni faratukum alal haud, man marra alayya syarib, wa man syariba lam yadhma'u abada, la yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni, thumma yuhalu baini wa bainahum." Aku datang lebih dahulu daripada kalian di telaga. Ya. Siapa yang lewat di hadapanku, maka ia minum. Dan siapa yang minum, maka ia tidak akan merasakan dahaga selamanya. Sungguh berapa orang datang kepadaku, aku mengenal mereka dan mereka mengenalku, kemudian dihalangi antara diriku dengan mereka. Nah. Jadi yang dimaksud di sini teman-teman sekalian adalah ada haud, ada kautsar. Al-Kautsar telaga di surga. Haud telaga di mahsyar. Setelah timbangan amal kita lewati, kita akan minum dari telaga Nabi SAW. Di surga ada lagi telaga Nabi SAW ya, seperti kalau kita sungai ya di istana orang-orang biasa, maka ini khusus tadi Al-Kautsar untuk Nabi SAW. Makna daripada perkataan Nabi SAW, siapa yang lewat di situ akan aku berikan minum. Itu wewenang yang Nabi SAW diberikan oleh Allah yang maha tinggi. Dan dia kalau minum sekali saja, seteguk saya tidak akan pernah haus selamanya, sampai dia masuk ke dalam surga. Ada riwayat lain yang menjelaskan haudku di mahsyar itu berasal sumbernya dari surga.
Apakah itu dari Al-Kautsar atau yang lain, Allahu a'lam, tapi yang jelas dia sumber airnya dari surga. Jadi kita sudah minum air surga sebelum masuk ke dalam surga di sini, di haud Nabi SAW. Semoga kita Allah berikan minum dari tangan suci beliau SAW. Kemudian juga potongan yang berbunyi, akan datang orang-orang yang aku kenal dan mereka mengenalku. Maksudnya sempat masuk Islam di tangan Nabi SAW. Tapi dihalangi. Mereka tidak boleh datang pada saat itu. Lanjutan riwayatnya, Abu Hazim mengatakan, ketika Nu'man bin Abi Iyash mendengarkanku, ia bertanya, apakah kamu mendengar demikian dari Sahal? Karena kan Abu Hazim di sini mengatakan di nomor 45 ya, Abu Hazim meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad. Ada teman dia yang bernama Nu'man bin Abi Iyash bertanya, apa kau dengar begitu riwayatnya dari Sahal bin Sa'ad? Aku menjawab iya. Maka Nu'man bin Abi Iyash, salah satu daripada tabi'in juga, rahimahumullah semuanya, mengatakan, aku bersaksi kepada Abu Sa'id al-Khudri. Aku juga dengar, tapi dari sahabat yang lain. Namanya Abu Sa'id al-Khudri. Sungguh aku mendengarnya dengan menambahkan di dalamnya, maka aku mengatakan, sesungguhnya mereka termasuk golonganku. Maksudnya, riwayat dari Sahal tadi ada tambahannya. Karena kan tadi cuma sampai mereka dihalangi dari haud. Maka di riwayat ya, Nu'man bin Abi Iyash rahimahullah dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri ada rincian. Siapa mereka itu yang dihalangi? Padahal mereka itu dari potongan sabda Nabi SAW, aku mengenal mereka dan mereka mengenalku. Maksudnya pernah menjadi sahabatku. Maka Abu Sa'id mengatakan, sungguh aku mendengarkan dengan menambahkan. Maksudnya Nu'man bin Abi Iyash Nu'man bin Abi Iyash mendengar dari Abu Sa'id. Tambahannya adalah, maka aku mengatakan sungguhnya mereka termasuk golonganku. Maksudnya Nabi SAW mengatakan golonganku, ini umat Islam. Maka dijawab oleh para malaikat, sungguhnya kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Jadi mereka ini murtad setelah Islam. Aku mengatakan jauh-jauh bagi siapa yang mengubah agamaku sepeninggalku. Hadis ini riwayat Bukhari jilid 11 halaman 463 dan Muslim jilid 15 halaman 53. Ya. Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan suhkan dalam hadis. Suhkan ya, adalah bermakna bu'dan atau jauh. Dan mana daripada farat dalam hadis, aku adalah mendahului kalian. Orang yang datang lebih dulu untuk memperbaiki aliran, ember dan berbagai urusan pemberian minum. Makna faratukum alal haud adalah aku lebih dulu ke telaga daripada kalian sebagai orang yang dipersiapkan untuknya. Ya, jadi hadis ini dikuatkan dengan dua riwayat sekalian ya. Riwayat yang pertama dari tadi ya, Abu Hazim melalui Sahal bin Sa'ad. Cuma sampai ya, perkataan Nabi SAW, akan datang kepadaku orang-orang yang aku kenal dan mereka mengenalku, tapi mereka dihalangi. Sampai situ saja. Rupanya temannya mendengar. Nah, ini pelajaran lain teman-teman sekalian. Kita kalau dengarkan seorang menyampaikan hadis dan kita tahu ada lanjutan hadis, bisa kita tambahkan. Maka Nu'man bin Abi Iyash rahimahumullah semuanya mengatakan, apa kau dengar dari Sahal seperti itu? Kata dia iya. Maka dia bilang, aku benar-benar mendengarkan dan bersaksi dari Abu Sa'id al-Khudri yang bahwasanya Nabi SAW mengatakan mereka adalah dari golonganku. Lalu para malaikat mengatakan, sungguh kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah kau meninggal. Mereka telah mengada-ngada, mengubah, murtad dari agama. Maka kata Nabi SAW, sungguh kecelakaan dan jauh orang yang mengubah ajaranku sepeninggalku. Di sini ulama hadis menjelaskan siapa mereka. Mereka adalah orang-orang yang sempat masuk Islam di masa hidup Nabi SAW, tapi setelah Nabi SAW meninggal. Seperti contoh, ya, orang-orang yang menolak membayar zakat dari beberapa orang suku Arab yang masuk Islam pada saat itu. Lalu mereka diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, mereka murtad setelah Islam. Jadi bukan di sini maknanya semua sahabat, enggak. Sebagaimana orang-orang Syiah memahami itu. Mereka menganggap ini buktinya ada sahabat yang murtad, maka mereka dengan ini berhujjah bahwasanya betul kalau Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhu itu adalah murtad dari Islam. Ini enggak benar. Ya. Hadis selanjutnya nomor 46. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, yang terletak di antara rumahku dan mimbarku adalah salah satu taman atau raudhah dari taman-taman surga. Dan mimbarku terletak di atas telagaku. Hadis ini riwayat Bukhari jilid 11 halaman 465 dan juga Muslim jilid 9 halaman 62. Hadis ini menjelaskan juga bahwasanya Nabi SAW memaknakan antara rumahnya dengan mimbarnya taman dari taman surga. Nah, ini ada sebab penyebutan hadis bahwasanya satu hari Nabi SAW pernah keluar
kemudian melihat ada beberapa sahabat yang sedang berzikir, ada yang sedang sholat, ada yang sedang baca Quran, ada yang sedang saling menasihatin. Maka Nabi SAW melihat perbuatan tersebut mengatakan ini adalah taman dari taman surga. Kemudian mimbarku ada di atas telagaku. Ya, ini seperti maknanya yang Nabi SAW sampaikan. Ya. Mimbar yang beliau pakai dulu atau memang ada mimbar Allah siapkan khusus, nanti beliau jadi bisa melihat semua umatnya yang datang minum dan mempersilahkan mereka. Hadis selanjutnya nomor 47. Dari awal kita belajar, Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya aku berada di atas telaga sehingga aku melihat orang yang masuk kepadaku di antara kalian atau dari antara kalian. Jadi Nabi SAW di atas mimbarnya di atas telaga, jadi bisa melihat siapapun yang datang gitu. Ya. Dan beliau mengetahui umatnya dari bekas-bekas uduknya. Karena bekas uduk kita akan mengeluarkan cahaya yang terang. Karena beliau pernah mengatakan begitu. Aku ingin sekali melihat saudara-saudaraku. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami saudara-saudara anda. Kata Nabi SAW, bukan, kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku nanti, saudara-saudaraku yang datang sepeninggalku. Ya. Kata salah seorang sahabat, ya Rasulullah, bagaimana anda mengenal mereka? Kata Nabi SAW, dari tempat wudhu mereka akan keluar cahaya yang terang. Saya ulangi, Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya, kata Nabi SAW, sesungguhnya aku berada di atas telaga, sehingga aku melihat orang yang masuk kepadaku di antara kalian. Dan segolongan orang dihalangi mendekatiku, maka aku katakan, wahai Rabb, mereka termasuk golonganku dan umatku. Ini tadi contoh orang-orang yang masuk Islam di zaman Nabi SAW, tapi murtad setelah beliau meninggal. Dijawab, apakah kamu tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu? Demi Allah, mereka kembali ke belakang atau mereka telah murtad. Hadis ini riwayat Bukhari, jilid 11 halaman 466 dan Muslim jilid 15 halaman 55. Ibnu Abi Mulaika pernah berdoa, ya Allah, sungguhnya kami berlindung kepadamu dari kembali ke belakang atau murtad atau muncul fitnah dari agama kami. Nanti setelah mendengar hadis ini, kita harusnya berlindung kepada Allah SWT. Orang yang sudah meninggal dalam keadaan Islam, udah dijamin bagi dia. Gak ada keraguan, orang muslim masuk surga. Ya, selama dia tidak batalkan keislamannya. Tapi yang jadi masalah adalah kita ini. Ya, yang belum tahu. Semoga Allah meninggalkan kita di atas iman dan Islam. Allahumma amin. Hadis selanjutnya masih masalah telaga Nabi SAW. Hadis nomor 48 dari awal kita belajar, Abu Dzar radhiyallahu anhu menceritakan, aku pernah bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan bejana-bejana telaga? Jadi untuk minum nanti dari telaga akan ada bejananya. Beliau menjawab, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh bejana-bejananya lebih banyak dibandingkan jumlah bintang di langit. Ini Nabi SAW sumpah, bintang di langit karena banyaknya, ilmu cuma bisa bilang miliaran. Sejumlah itu bahkan lebih banyak, kata Nabi SAW, dari bintang di langit. Dan demi Allah kami percaya ini. Tidak ada keraguan dalam masalah ini. Ya. Yaitu di malam yang gelap lagi cerah. Bagaimana bintang-bintang bisa kelihatan di malam gelap dan cerah? Lebih banyak daripada itu jumlahnya. Siapa yang minum dari bejana surga, maka ia tidak akan dahaga selamanya. Di dalamnya atau didatangkan di telaga itu keran dari surga. Siapa yang minum darinya, maka ia tidak akan merasa dahaga. Luasnya seperti panjangnya antara Amman dan hingga Aila. Airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Hadis ini riwayat Muslim dari 15 halaman 62. Jadi dari hadis sahih ke hadis sahih penjelasan tentang masalah ini. Ya. Jadi mirip seperti tadi. Dan sudah saya bahasakan tadi kalau kerannya atau sumbernya dari surga sebagaimana dijelaskan dalam hadis Muslim ini. Hadis selanjutnya hadis nomor 49. Thauban radhiyallahu anhu menceritakan sabda Rasulullah SAW, telagaku seluas antara Aden hingga Amman. Ya, ini maksudnya dua kota, Aden di Yaman, Amman ya, juga sekitar Jazirah Arab. Ini jauh sekali jaraknya. Telaga seluas itu. Rasanya lebih manis daripada madu, warnanya lebih putih daripada susu. Gelas-gelasnya sebanyak bintang gemintang di langit. Siapa yang minum darinya, maka tidak akan merasa dahaga setelah itu selamanya. Manusia yang mula-mula datang kepadaku adalah orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, yang kusut rambutnya, kotor pakaiannya, dan tidak dibukakan untuk mereka pintu-pintu yang tertutup, tidak dinikahkan dengan wanita-wanita yang berkecukupan, orang-orang yang memberikan segala yang mereka milikin, tapi tidak diberikan apa yang menjadi hak mereka. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitab Sunnah jilid 2 halaman 247 dan disahihkan oleh Albani dalam Dhilalul Jannah nomor 747 dan juga dalam silsilah hadis sahih oleh Albani nomor 1082.
فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا.